Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, alam kubur merupakan persinggahan ketiga yang akan dilewati umat manusia sebelum akhirnya memasuki alam akhirat untuk masuk ke dalam surga atau neraka. Seringkali kita saksikan ketika sedang melayat, sebelum mayat dibawa ke kuburan, ada seorang ustadz atau ahli rumah yang akan berkata meminta persaksian, apakah fulan adalah seorang yang baik? Kemudian para peziarah menjawab, benar. Atau tiba-tiba ketika melayat, seseorang ada saja yang berkata, saya bersaksi bahwa fulan adalah seseorang yang baik semasa hidupnya. Kenyataan seperti ini seringkali kita jumpai ketika sedang melayat. Lantas, apakah persaksian tersebut akan membantu meringankan siksa kubur sang mayit? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, meninggal dunia merupakan suatu kepastian bagi setiap makhluk, khususnya manusia. Jika ajal yang sudah ditetapkan itu tiba, maka tidak dapat bagi diri untuk mengelaknya dengan mengundurkan walau hanya sedetik saja. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula memajukannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Bagi orang yang telah meninggal, akan ada 3 hal yang akan menemaninya sampai ke kubur. Akan tetapi, yang 2 akan pulang, sedangkan yang 1 akan tetap bersama menemaninya sampai masuk ke liang kubur. 2 hal yang akan pulang adalah keluarga dan harta, sedangkan yang akan menemani si mayit adalah amal kebaikannya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada 3, 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan banyaknya amal sewaktu di dunia menyebabkan mayit mendapatkan tempat yang nyaman di alam kubur. Selain itu, persaksian yang baik, doa dari kerabat, saudara dan kaum muslimin sekalian juga sangat diperlukan untuk membantu meringankan siksa mayat di alam kubur. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, orang-orang lewat membawa satu jenazah. Mereka memujinya dengan kebaikan, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat. Kemudian lewat lagi orang-orang yang membawa satu jenazah, mereka mencelanya dengan kejelekan, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat. Sahabat Umar bin Khattab berkata, apa yang wajib ya Rasul? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jenazah ini yang kalian puji dengan kebaikan wajib baginya surga, dan orang ini yang kalian cela dengan kejelekan wajib baginya neraka. Kalian adalah para saksinya Allah di muka bumi. Hadis riwayat Bukhari. Inilah mengapa sebelum seorang mayat dihantarkan ke liang kubur, biasanya akan ada orang yang memandu untuk meminta kesaksian atas si mayit bahwa ia adalah orang yang baik semasa hidupnya. Jika kesaksiannya adalah kesaksian yang benar, maka tidak hanya akan meringankan siksa kubur si mayit, akan tetapi akan menyebabkan mayit masuk ke dalam surga. Imam As-Sayuti dalam kitab Lubabul Hadis dalam bab keutamaan mengingat alam kubur menyebutkan sebuah hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Sungguh seorang hamba yang mukmin jika diletakkan di dalam kubur dan didudukkan, keluarganya, kerabatnya, orang-orang yang dikasihinya, anak-anaknya, tuan-tuannya, orang-orang yang dimuliakannya, dan pemimpin-pemimpinnya membicarakan tentangnya. Malaikat berkata kepadanya, dengarkan apa yang mereka katakan. Kamu dulu adalah seorang junjungan, kamu seorang yang mulia, dan kamu adalah seorang pemimpin. Mayit itu pun berkata, seandainya mereka tidak mendapatkan seperti yang mereka bicarakan, maka ia atau mayit itu akan dihimpit dengan himpitan yang dapat memecahkan tulang-tulang rusuknya. Hadis riwayat Suyuti. Hadis sahih ini membenarkan bahwa persaksian orang yang masih hidup dapat memperingan siksa kubur seseorang. Menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ketika banyak orang yang datang untuk memuji kebaikan orang yang meninggal, menunjukkan bahwa orang tersebut termasuk ahli surga, walaupun pada kenyataannya perilakunya belum tentu sesuai dengan pujian tersebut. Ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang untuk memberikan kesaksian baik pada si mayit bisa dijadikan tanda terrealisasinya kehendak tersebut. Pemirsa Tadabbur Ilmi, salah satu cara agar mendapatkan kesaksian yang baik dari para peziarah adalah dengan banyak berbuat baik semasa hidup di dunia, terutama kepada tetangganya, orang-orang yang tetangganya tidak merasa aman akan dirinya, menyebabkan ia tidak dapat masuk ke dalam surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Tidak masuk surga seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaik-baiknya teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.